Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore, mahasiswa semester 5 kelas reguler dan kelas paralel, mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Senang sekali di pertemuan yang ketiga ini kita bisa berjumpa untuk melanjutkan perkuliahan kita. Dan untuk materi yang akan disampaikan pada pertemuan ketiga ini adalah mengenai anggaran negara atau APBN. Nah, ini adalah materi kita mengenai perencanaan dan penyusunan anggaran negara. Jadi, anggaran negara itu berarti bahwa setiap ada penerimaan dan juga ada pengeluaran, ini menjadi hak dan juga kewajiban bagi negara untuk dimasukkan ke dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, secara umum, anggaran negara itu berupa kebijaksanaan negara yang tercermin dalam bentuk angka atau uang. Ini berisi tentang pemasukan dan juga pengeluaran negara. Biasanya jangka waktunya itu 1 tahun. Di mana selain berupa rencana-rencana anggaran pada 1 tahun ini juga ada data-data mengenai pelaksanaan anggaran pada tahun lalu. Nah, apabila ada surplus penerimaan negara, ini bisa digunakan kelebihannya tadi itu untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran yang berikutnya. Nah, untuk penerimaan negara atau pemasukan negara ini kita peroleh dari mana? Jadi perolehan pemasukan negara itu bisa dari sektor pajak ataupun non-pajak. Misalnya kalau sektor pajak itu bisa berupa pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan atau PBB, kemudian ada pajak bea cukai atau juga pajak ekspor barang. Kalau yang non-pajak misalnya keuntungan yang diperoleh oleh BUMN, kemudian ada retribusi, kita punya barang kemudian disewakan kepada pihak-pihak swasta. Nah, biaya sewanya itu yang masuk ke dalam kas negara. Bisa juga karena hibah. Selain pemasukan juga ada beberapa pengeluaran. Nah, pengeluarannya apa saja? Pengeluaran negara misalnya untuk belanja pegawai, membayar gaji, membayar tunjangan pegawai-pegawai yang ada di Indonesia. Kemudian untuk mensubsidi BBM, subsidi listrik, kemudian untuk membayar cicilan bunga dan hutang kita kepada negara lain. Nah, ini adalah pemasukan dan pengeluaran negara. Nah, tadi apabila ada surplus atau ternyata pendapatan kita lebih dari rencana pengeluaran kita. Nah, nanti kelebihan dari surplus penerimaan itu tadi bisa digunakan untuk membiayai pengeluaran di tahun yang berikutnya. Nah, makanya untuk merencanakan anggaran ini harus benar-benar sesuai dengan apa yang memang kita butuhkan. Misalnya kita mendapatkan pemasukan atau penerimaan negara itu sebesar 100 miliar. Ternyata pengeluaran kita itu bisa kurang dari 100 miliar, cuman 90 miliar. Nah, kelebihan yang 10 miliar itu bisa kita saving, kita simpan buat menambahkan anggaran di tahun yang selanjutnya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya kok lebih banyak pengeluarannya? Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu nanti bakalan rentan terjadi hal-hal korupsi misalnya. Seharusnya memang pendapatan kita punya sekian, ya harus sesuai. Pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pendapatan. Jadi pada intinya untuk membuat suatu anggaran negara, memasukkan anggaran-anggaran negara berupa pemasukan dan pengeluaran ini harus ke dalam APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Di mana ini berisi tentang rencana-rencana negara kita dalam waktu 1 tahun ini. Nanti akan dibandingkan nih dengan data-data pada tahun sebelumnya. Kira-kira pengeluaran kita ini lebih besar tahun ini atau tahun sebelumnya. Nah, itu penting karena untuk membandingkan dan juga untuk menjadi tolak ukur kita dalam mengelola keuangan ini. Karena di dalam APBN atau anggaran belanja negara itu harus ada pertanggungjawaban, ya, harus ada keterbukaan, sehingga pemasukan negara itu kan berasal dari rakyat. Nah, ketika pemasukan yang diberikan oleh rakyat itu dikembalikan ke rakyat tapi tidak 100% untuk kemakmuran rakyat, nah ini kan akan terjadi konflik, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya sangat penting bagi negara untuk menyusun, menganggarkan
anggaran keuangan negara ini dengan baik sesuai dengan prioritas pembangunan negara. Selanjutnya adalah mengenai manfaat penyusunan anggaran. Jadi, di dalam menyusun suatu anggaran, itu pemerintah harus lebih jelas, betul-betul menyusun ini sesuai dengan pemasukan yang ada, dikeluarkan untuk apa, dikeluarkan kepada siapa, ini harus jelas disusunnya. Ibarat kita mau study tour, tetapi kita nggak tahu tujuan kita mau kemana, budget dana kita habis berapa, dipergunakan untuk apa, tapi beda jika kita sudah menyusun anggaran yang kita punya. Jadi ibaratnya menyusun anggaran itu seperti menyusun budget. Kita punya uang berapa sih? Jangan sampai pengeluaran kita lebih besar daripada budget yang kita punya, daripada anggaran yang kita punya. Kalau ada kelebihan dana, kalau di dalam penyusunan anggaran negara ini, kelebihannya itu akan dipergunakan untuk membiayai di tahun yang akan datang. Nah, tapi di tahun ini kita juga harus membandingkan dengan 1 tahun sebelumnya. Karena apa? Ini sebagai perbandingan, negara ini dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya yang menggunakan anggaran-anggaran negara ini lebih diprioritaskan kepada sektor mana sih? Ini justru lebih maju atau lebih mundur dalam mengelola keuangan negara. Karena kalau menyusun anggaran tanpa ada perencanaan yang matang, tanpa ada tujuan yang jelas, ini justru malah tujuan APBN sendiri tidak akan tercapai, karena tujuan dari memasukkan pendapatan dan pengeluaran ke dalam APBN itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, karena APBN sendiri sudah diatur dalam undang-undang, khususnya di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 23 ayat 1 itu sudah dijelaskan mengenai APBN. Jadi APBN itu sudah ditetapkan di undang-undang dan harus dilaksanakan secara terbuka. Ada pertanggungjawaban. Tujuannya adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, bagaimana kalau ternyata dalam menyusun APBN itu tidak sesuai dengan apa yang rakyat butuhkan, tapi justru malah menguntungkan pihak-pihak pemerintah, pihak pribadi maksudnya ya. Nah, karena dalam menyusun APBN ini kan awal-awal mulanya adalah berupa rancangan. Jadi rancangan APBN ini yang mengajukan adalah Presiden. Kemudian untuk dibahas bersama dengan DPR selaku legislatif. Nah, sehingga APBN ini merupakan gabungan dari produk yuridis atau produk hukum dengan produk politik. Produk hukum karena memang APBN ini dituangkan dalam undang-undang. Pasti berisi aturan-aturan yang bertujuan untuk memperoleh keadilan dan kemakmuran rakyat. APBN sebagai produk politik ya karena memang di sini ada campur tangan politik. Harus ada persetujuan dari DPR dulu. Kenapa harus ada persetujuan DPR? Karena memang aturannya seperti itu. DPR itu wajib ikut sertakan dalam hal pembahasan prioritas-prioritas apa saja sih yang akan dianggarkan dalam APBN. Kalau DPR itu tidak menyetujui, maka APBN juga tidak akan bisa disahkan. Makanya ketika membahas rancangan APBN itu biasanya akan ada perdebatan itu antara pihak eksekutif, perwakilan dari presiden misalnya, kemudian dengan DPR. Nah, prioritas apa sih kira-kira yang akan masuk ke dalam APBN ini? Uang ini akan didahulukan untuk apa? Dalam 1 tahun ini harus jelas, makanya harus ada perencanaan dan penyusunan yang matang. Supaya memang uang yang diperoleh dari rakyat ini kan masuk ke negara, nanti dikeluarkan lagi untuk kepentingan masyarakat juga. Bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan politik. Nah, ini adalah mengenai fungsi anggaran negara. Jadi, anggaran negara itu punya beberapa fungsi. Ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilitas. Untuk fungsi alokasi itu berarti pemerintah mengalokasi sumber-sumber dana untuk pengadaan barang yang dibutuhkan kepentingan umum. Jadi dalam fungsi alokasi itu berarti anggaran negara itu harus diarahkan dengan baik supaya terjadi efisiensi dan efektivitas perekonomian. Misalnya, sumber daya manusianya
memang dilakukan oleh orang-orang yang mumpuni dalam hal perekonomian. Kemudian juga pelaksanaan dari pengalokasian dana-dana ini memang dibutuhkan oleh orang banyak, oleh masyarakat yang lebih banyak, bukan kepentingan pribadi. Sehingga dengan seperti itu, tepat sasaran pengalokasian dana akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya yang lebih baik, kemudian efektivitas perekonomian juga lebih jauh efisiensi. Nah, itu misalnya apa? Mengalokasikan dana untuk perbaikan jalan atau perbaikan jembatan. Ini kan memang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat banyak, untuk kepentingan umum. Lalu untuk yang fungsi distribusi, ini kan berarti anggaran pendapatan belanja negara atau APBN itu juga sebagai kebijakan bagi negara atau pemerintah dalam memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, dalam fungsi distribusi ini yang dilakukan adalah menggunakan uang negara ini untuk kepentingan kemanusiaan yang mensejahterakan masyarakat. Misalnya, negara mensubsidi BBM, negara mensubsidi listrik. Apalagi di era pandemi ini, banyak pengangguran terjadi karena memang otomatis ekonomi sangat terganggu. Pekerjaan juga orang-orang banyak yang di PHK. Nah, ini kalau misalnya dana yang dimiliki negara ini tidak disubsidikan dalam hal-hal tertentu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, ini juga akan berpengaruh pada ekonomi negara kita. Tidak akan efektif, tidak akan efisien. Sehingga selain dialokasikan ke sasaran yang lebih tepat, juga dalam pendistribusiannya nanti pun juga harus tepat sasaran. Tujuannya sama, untuk kepentingan umum, untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang fungsi stabilitas, ini pemerintah meningkatkan kesempatan kerja dan stabilitas harga agar pertumbuhan ekonomi itu menjadi mantap. Nah, berarti ini APBN itu dijadikan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Indonesia. Nah, dalam pelaksanaannya ini, fungsi stabilitas dilakukan, yaitu caranya gimana? Dengan menjaga arus uang. Jadi, arus uang maupun barang yang masuk ini harus seimbang dengan pengeluaran yang akan dikeluarkan. Inflasinya bagaimana pemasukannya, kemudian deflasinya juga bagaimana, kira-kira stabil nggak tiap tahun ini. Misalnya di tahun 2020, pemasukan sekian, pengeluarannya bisa kurang dari pemasukan, atau pas. Tapi misalnya tahun kemarin kok malah ternyata pemasukannya sekian, kok pengeluarannya jauh lebih. Nah, ini kira-kira negara ini inflasi atau deflasi? Kalau kita stabil, pendapatan kita dengan pengeluaran kita sama, ini berarti perekonomian juga lebih seimbang. Itu harus selalu diupayakan oleh negara. Kalau terus-terusan deflasi, ini pun juga akan merugikan negara. Utang jadi meningkat, kita otomatis juga butuh dana untuk menutupi kekurangan kita. Akhirnya utang lagi ke negara lain. Jadi gali lubang tutup lubang, dan nggak akan selesai kalau seperti itu. Ya, jadi harus tetap dijaga agar anggaran negara kita, perekonomian kita itu menjadi stabil, sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi lebih mantap. Selanjutnya adalah mengenai tahapan penganggaran. Jadi tahun penganggaran itu dilaksanakan selama 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Nah, tahapan-tahapannya ada 4, yaitu tahapan penyusunan atau persiapan, yang kedua tahapan pengesahan, yang ketiga tahapan pelaksanaan, dan yang tahap keempat adalah tahapan pertanggungjawaban. Jadi awal mulanya adalah disusun dulu, dipersiapkan dari pemasukan yang sudah masuk ke dalam APBN ini, kira-kira akan disusun atau dianggarkan seperti apa, dipergunakan untuk apa. Nah, ini akan dilaksanakan oleh Presiden bersama dengan DPR, dibahas secara bersama-sama dalam menyusun rancangan APBN. Setelah sekiranya rancangan APBN yang dibahas bersama oleh Presiden DPR ini sudah oke, sudah yakin, sudah terprioritaskan dengan baik di berbagai sektor, nah ini lalu akan disahkan oleh DPR untuk nantinya bisa dilaksanakan. Nah, dalam pelaksanaannya ini pun harus sesuai dengan rencana yang sudah dibuat di dalam rancangan APBN tadi.
Nah, harus ada pertanggungjawaban juga. Pertanggungjawabannya dalam artian apakah sesuai dengan rencana awal, ya, pendapatannya sekian, apakah betul dipergunakan untuk hal-hal yang sudah dibahas bersama oleh Presiden dan DPR tadi. Pertanggungjawabannya adalah nanti oleh Presiden diserahkan kepada DPR. Nanti juga ada pengawasan dari BPK, ya, Badan Pengawas Keuangan ini juga mengawasi, memeriksa apabila ada hal-hal yang kira melanggar atau tidak sesuai dengan rencana penyusunan anggaran pada tahap pertama. Nah, di DPR itu kita pernah dengar yang namanya Banggar, ya, Badan Anggaran. Ini tujuannya, tugasnya adalah untuk mempertanggungjawabkan, melihat, mengecek kira-kira pelaksanaan anggarannya ini bagaimana. Apakah anggaran kita ini mengalami deflasi atau inflasi? Nah, kalau ada inflasi, lalu apakah harus selalu kita pertahankan di tahun-tahun sebelumnya atau kita harus tingkatkan pendapatan kita? Kalau ada deflasi juga bagaimana? Nah, ini kan akan dibahas di pertanggungjawaban anggaran. Kalau memang sudah oke, pemeriksaan dari BPK dan juga Badan Anggaran DPR, nah ini RUU APBN sah menjadi APBN. Jadi APBN tahun 2019 misalnya diperiksa. Berarti RUU APBN 2019 itu sudah sah menjadi APBN 2019 yang berisi tentang pendapatan negara, kemudian pengeluaran selama 1 tahun itu kira-kira ternyata sesuai antara pendapatan sekian, pengeluarannya juga sekian, tidak ada kelebihan. Atau misalnya kalaupun kurang, berarti ada kelebihan dana ini di saving, disimpan untuk kegiatan pada tahun yang selanjutnya. Selanjutnya mengenai klasifikasi anggaran. Jadi di dalam anggaran negara itu dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kategori, yaitu anggaran yang berimbang atau balance budgeting dan anggaran yang tidak seimbang atau unbalanced budgeting. Nah, dalam anggaran yang berimbang itu berarti antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah itu terjadi keseimbangan. Sama antara jumlah pendapatan atau pemasukan dengan jumlah pengeluaran negara. Nah, dalam kebijakan anggaran yang berimbang ini harus dilaksanakan secara dinamis. Dinamis dalam artian biasanya ada peningkatan dalam nilai APBN di setiap perubahan tahun anggaran. Selain itu juga dalam hal penerimaannya lebih mudah untuk direncanakan oleh pemerintah. Jadi pemerintah akan lebih mudah untuk menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran yang sudah direncanakan supaya keseimbangannya ini tetap terjaga. Demikian pula dalam hal penerimaan negaranya, jika ada yang melebihi dari yang direncanakan, maka ini dimungkinkan untuk dijadikan cadangan yang akan dimanfaatkan pada saat penerimaan negara tidak cukup untuk mendukung program yang direncanakan. Selanjutnya adalah mengenai anggaran yang tidak seimbang atau unbalanced budgeting. Jadi yang tidak seimbang berarti di sini ada anggaran yang surplus, di mana pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. Kemudian anggaran yang defisit, di mana pengeluaran itu lebih besar dari penerimaan. Ini sangat berpengaruh. Kalau nggak seimbang ini berarti pendapatan nasional juga akan naik turun. Anggaran yang tidak berimbang ini pada tahun tertentu biasanya pemerintah akan mengalami surplus, bahkan akan mengalami defisit dalam anggarannya. Nah, biasanya defisit anggaran atau yang penerimaannya tuh lebih sedikit daripada pengeluaran itu terjadi jika pengeluaran lebih dari penerimaan. Kebijakan anggarannya defisit ini biasanya dilaksanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ekonomi dalam keadaan resesi. Seperti saat ini sedang mengalami ekonomi yang naik turun tidak stabil dikarenakan pandemi. Nah, defisit anggaran itu bukan hal yang baru dalam kebijakan fiskal suatu negara. Tapi dalam mengoperasikan anggaran defisit itu menjadi alat kebijakan fiskal yang memungkinkan pemerintah untuk mempengaruhi permintaan agregat dan lapangan kerja dari suatu perekonomian. Selanjutnya, selain anggaran yang defisit, pada tahun-tahun tertentu juga kadang pemerintah mengalami anggaran yang surplus. Pengeluarannya lebih kecil dari penerimaan. Nah, untuk yang surplus itu dilakukan jika perekonomian negara itu dalam tahap yang ekspansi, dalam artian overheating, ya, terus memanas, inflasinya naik. Nah, untuk anggaran yang surplus ini pemerintah akhirnya caranya gimana? Dengan menghemat pengeluaran.
mengingat pengeluaran, kemudian agar menekan permintaan masyarakat dan mengurangi daya beli masyarakat, kemudian menaikkan pajak secara perlahan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai klasifikasi anggaran dan juga materi-materi yang lain pada pertemuan ketiga ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang jelas. Silakan untuk bertanya jika ada hal-hal yang belum dipahami atau ingin diskusi terkait hukum keuangan negara. Selamat pagi dan selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.